Shalom, Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang baik, Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini untuk kembali boleh belajar dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan yang akan menjelaskannya. Kuasai hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang pengendalian diri. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pengendalian diri di dalam bahasa aslinya Yunani itu enkraitia, ya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan self control. Di dalam bahasa Inggris versi King James diterjemahkan temperance atau pemantangan meminum minuman keras, dan lembaga Alkitab menerjemahkan penguasaan diri. Nah, secara sederhana pengendalian diri dapat kita definisikan sedemikian, bahwa pengendalian diri atau self control adalah kemampuan diri di dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ada satu goal, ada satu tujuan, ya, yang akan kita capai, dan untuk mencapai itu harus ada pengendalian diri, penguasaan diri. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengendalikan diri? Nah, ini penting sekali bagi kita, sebagai landasan bagi kita. Nah, pertama adalah bahwa mengendalikan diri itu berhubung dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah didiami oleh Roh Kudus. Ya. Berhubung dengan status kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, kita mengingat bahwa pengendalian diri atau penguasaan diri ini adalah satu segi dari buah Roh Kudus itu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari atau sudah pernah kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Nah, jadi sebagai orang yang sudah lahir baru harus memiliki iman yang benar. Salah satu dari konsep iman yang benar itu adalah ada kemampuan untuk mengendalikan diri. Jadi berbeda seperti dulu kita dikuasai dosa, dosa itu yang mengendalikan kita.
Nah, sekarang kita sudah diselamatkan, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Nah, kita ditolong oleh Roh Kudus untuk menguasai diri. Nah, di sini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nah, kita perlu berjuang untuk menunjukkan ini. Artinya apa? Bukan berarti kalau saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah memiliki Roh Kudus, berarti secara otomatis saya akan mampu mengendalikan diri. Oh, tidak, ada usaha dari kita, ada perjuangan dari kita. Jadi yang pertama di sini perlu kita sadari status kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nah, yang kedua berhubung dengan status kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, supaya kita tidak ditolak di dalam memberitakan firman Tuhan atau tidak ditolak di dalam memberitakan Injil. Nah, ini sebenarnya konsep atau konteks yang sedang disampaikan oleh firman Tuhan di sini, di mana Rasul Paulus sebagai seorang penginjil, ya, pemberita Injil itu, dia melakukan ini. Bagaimana dia menguasai dirinya, bagaimana dia mengendalikan dirinya seturut dengan firman Tuhan, supaya dia seperti yang dikatakan di ayat 27 tadi yang terakhir itu, ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi rupanya banyak juga orang yang kemudian ditolak oleh karena tidak mampu menguasai diri. Nah, yang ketiga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berhubung dengan prestasi abadi kita sebagai penentuan untuk mendapatkan penghormatan di hadapan Tuhan. Nah, itu di ayat 25. Di ayat 25 dikatakan, nah, demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ada prestasi iman yang bernilai abadi. Oh, ini luar biasa ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar supaya aku tidak dibenci orang, bukan hanya sekedar supaya aku diberkati Tuhan, bukan. Ada satu prestasi iman, penghormatan di hadapan Tuhan. Saudara, ibu yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa sebenarnya. Nah, di dalam Amsal 25:28 dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wah, ini hancur ini. Tidak ada pertahanannya, Pak. Nah, lalu dari firman Tuhan ini juga kita lihat cakupan dari pengendalian diri itu. Penguasaan diri dalam ayat 25a yang kita baca tadi, penguasaan diri mencakup segala hal, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, ucapan, perilaku hidup. Jadi bukan hanya sebagian saja. Kadang-kadang ada orang berpikir aku sudah menguasai diri. Nah, padahal hanya masalah dia bisa menguasai dalam bentuk ucapan, tapi misalnya dalam hal masalah belanja, wah, tidak bisa menguasai diri. Nah, dalam masalah mode misalnya, tidak bisa menguasai diri. Nah, tidak. Ini dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Jadi, secara totalitas hidup kita ini, itulah menjadi perjuangan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di mana kita harus menguasai diri kita. Nah, lalu kemudian masalah adalah, ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita, supaya saya, supaya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mampu mengendalikan diri di dalam segala hal ini. Ini bukan perkara gampang, ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tapi kita bersyukur Allah sudah memulai sesuatu yang baru bagi kita dan membuat kita memiliki potensi untuk bisa mengendalikan diri. Nah, bagaimana caranya supaya kita, supaya saya, supaya ibu-ibu mampu mengendalikan diri dalam segala hal? Yang pertama, sekali lagi, harus jelas bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidup kita, itu akhirnya membuat kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Menerima Yesus akhirnya juga membuat kita menerima Roh Kudus. Jadi jadi tidak ada dua event yang berbeda antara menerima Yesus dengan menerima Roh Kudus. Nah, itu dicatat dalam Efesus 1 ayat 13 itu.
Jadi kita yang mendengar Injil, percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan. Artinya apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, pengendalian diri atau penguasaan diri ini adalah buah, salah satu sisi dari buah Roh Kudus itu. Maka tidak mungkin ini kita hasilkan kalau Roh Kudus sendiri tidak ada dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri ibu-ibu. Nah, ini harus hal mendasar. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita termasuk dengan pengendalian diri ini bukan karena dikontrol dari luar, ya, bukan karena diawasi dari luar, bukan. Tapi didorong oleh karena adanya sesuatu yang berubah dalam diri kita, yaitu kehadiran Roh Kudus. Ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini penting bagi kita. Ini hal mendasar. Orang yang belum menerima Tuhan Yesus berarti belum menerima Roh Kudus. Kalau dia tidak menerima Roh Kudus, tidak mungkin bisa menghasilkan buah roh. Dan salah satu dari buah roh itu sisinya adalah pengendalian diri atau penguasaan diri. Jadi pastikan ibu-ibu sudah menerima Tuhan Yesus. Ya. Lalu yang kedua, dalam bacaan kita ini harus mengikuti peraturan yang ada. Itu tadi di ayat 24 ya dikatakan itu ya. Harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, berarti bagaimana dia bisa mengikuti peraturan kalau dia sendiri tidak tahu peraturan itu? Maka harus dia tahu apa isi dari peraturan itu. Nah, peraturan itu adalah firman Tuhan sendiri. Peraturan itu adalah firman Tuhan sendiri. Nah, itu maka dikatakan tadi dalam ayat 24b itu, karena itu larilah begitu rupa. Tidak boleh sembarangan. Kalau pelari itu ada jalurnya. Tidak boleh sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Tidak boleh, mutar-mutar tidak bisa. Dia harus ikuti jalurnya. Nah, tidak boleh sembarangan bertindak. Bukan seperti petinju yang sembarangan memukul. Nanti habis energinya, tidak tercapai hasilnya. Justru dia kalah. Jadi harus mengikuti peraturan. Jadi kalau kita mau mengendalikan diri, harus ada dasarnya. Harus tahu. Lalu yang ketiga, dikatakan di sini melatih seluruh tubuh, itu di ayat 27. Jadi pengendalian diri itu adalah suatu proses yang terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada orang yang begitu terima Tuhan Yesus langsung semua beres, bisa mengendalikan diri, ucapannya langsung semua kudus gitu ya kan. Tindakan-tindakannya semua sempurna, tidak ada itu. Nah, semua melalui satu proses. Dan ternyata ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita lahir baru, setelah menerima Yesus, menerima Roh Kudus, hal yang mendasar kemudian harus kita kendalikan itu adalah pikiran kita. Nah, karena semua kemudian bermuara dari sana. Nah, dimulai dari penguasaan pikiran sampai kita memiliki pikiran Kristus. Nah, itu maka dalam Roma 13 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi perubahan pikiran itu bukan asal berubah, ada standarnya. Apa itu? Pikiran Kristus. Sekali lagi, apa pikiran Kristus itu? Nah, itulah yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi itu mau dikatakan adalah adanya satu proses, dan proses ini dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena ibu-ibu bisa saja misalnya hari ini, saat ini kita sukses dalam pengendalian diri dalam satu bidang, misalnya seperti yang saya katakan tadi, dalam hal ucapan, tetapi belum tentu besok hari kita sudah bisa pasti akan mampu mengendalikan itu. Tidak. Ya. Jadi ya, mengendalikan, melatih seluruh tubuh ini
Dimulai dari pikiran, berangsur-angsur sampai akhirnya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Lalu yang keempat di sini jelaskan bahwa menguasai diri dalam segala hal. Nah, ini puncaknya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jadi sudah terima Yesus, terima Roh Kudus, lalu kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan, melatih seluruh tubuh ini. Nah, jadi tidak bisa hanya cukup sampai kepada latihan-latihan, ya harus mampu juga. Ya, jadi tema firman Tuhan bagi kita tahun ini, kader Kristus, ya, yang terlatih dan terampil, ya kan? Nah, dalam menggunakan karunia untuk memberitakan Injil. Nah, jadi terlatih, latihan, ya namanya latihan. Bisa kemudian mengalami banyak masalah, proses, mungkin kita juga letih segala macam, tapi terus sampai akhirnya kita bisa. Nah, maka akhirnya sampai kepada penguasaan diri dalam segala hal. Nah, itu yang dikatakan di ayat 25 dan 27. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Nah, jadi jangan nanti ibu-ibu hanya berdoa, Tuhan tolonglah aku supaya bisa mengendalikan diri, misalnya dengan makanan gitu ya kan. Lihat misalnya makanan yang selera itu, yang suka ya udang misalnya. Nah, berdoa, tiba-tiba tuh ada udang di hadapan kita, langsung kita makan. Ya, naiklah kolesterol misalnya. Lalu siapa yang salah? Salahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa tidak Engkau kendalikan aku? Oh, bukan. Ada pilihan, ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas memilih. Kita akan menuruti aturan Tuhan atau mengendalikan diri sesuai dengan firman Tuhan tadi, atau kita menuruti diri kita, kehendak diri kita sendiri. Nah, jadi tema yang sudah dipelajari 2 minggu yang lalu, ya, misalnya kan tentang bagaimana kita sebagai orang yang memiliki iman yang benar, lalu ada namanya kehendak bebas. Nah, ini harus kelihatan dalam kehidupan kita di dalam pengendalian diri ini. Nah, lalu bagian terakhir dari firman Tuhan ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, rupanya ada upah bagi orang yang mampu mengendalikan diri. Nah, pertama kita lihat di ayat 24 dikatakan tadi, kita akan menerima hadiah. Wah, hadiah. Ya sama seperti orang yang bertanding gitu ya kan. Hadiah. Jadi, nah di sini penyemangat juga bagi kita ya kan. Walaupun sebenarnya seperti yang saya katakan di awal tadi, pengendalian diri sebenarnya harus merupakan satu keharusan bagi kita karena kita adalah anak Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi ada motivasi juga yang diberikan Tuhan, ada hadiah. Hadiah ini bisa kita nikmati di dunia ini, ibu dikasih Tuhan. Setiap prestasi iman yang kita lakukan pasti akan Tuhan balas dengan kebaikannya. Lalu yang kedua, di sini dikatakan kita akan menerima mahkota abadi. Itu yang dikatakan di 25 tadi. Saya katakan tadi ada prestasi iman itu. Ya. Akan menerima mahkota abadi. Wah, betapa bangganya kita nanti kalau kemudian ketika kita sampai di hadapan Kristus lalu dimahkotai dengan mahkota abadi itu. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan, inilah anak-anakku yang mampu mengendalikan diri selagi mereka masih ada di dunia. Ya, inilah anak-anakku yang mampu mengendalikan diri selagi mereka hidup di dalam dunia. Terakhir dikatakan di sini, apa berkat atau upah bagi orang yang mampu mengendalikan diri? Kita akan diterima oleh orang lain atau tidak ditolak. Di ayat 27 tadi saya baca. Nah, sehingga kita dapat menjadi pemberita Injil yang efektif. Nah, berarti kita kembali kepada tujuan dari Allah menciptakan kita kembali dalam Kristus Yesus itu supaya kita menjadi teman sekerja Allah di dalam memberitakan Injil keselamatan. Nah, rupanya dari sini kita belajar bahwa banyak juga orang kemudian ternyata bisa menjadi orang yang tertolak sekalipun dia membawa berita-berita sukacita. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya.
Nah, maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, nah biarlah firman ini menolong kita semua, sehingga baik saya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita semua berjuang, dan berjuang. Seperti yang kita katakan tadi, merupakan satu proses di dalam pengendalian diri. Dan akhirnya semua hidup kita ini bergerak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam kemurahan-Mu, dalam kebaikan-Mu, sebagai Bapa dalam kehidupan kami, senantiasa setia mengajar kami. Dan hari ini kami boleh belajar lagi satu topik, supaya setiap kami boleh menguasai diri kami masing-masing, boleh mengendalikan diri kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sediakan bagi kami, menjadi landasan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penjelasan yang telah Engkau berikan bagi kami melalui hamba-Mu. Kami berdoa supaya firman ini akhirnya benar-benar nyata di dalam kehidupan kami, sehingga baik pikiran kami, perasaan kami, perkataan kami, tingkah laku kami, segala hal dalam kehidupan kami benar-benar di dalam pengendalian diri yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, serta bimbingan dari Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.